Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Seli Rahmadani Putri, Meldia Stefani, dan adapun Priska Visilia. Nah, di sini saya akan membacakan latar belakang. Menurut WHO, dalam mendefinisikan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 ke atas, baik pria maupun wanita. Lansia merupakan seseorang yang telah memasuki tahap akhir fase dalam kehidupan, yang dimana lansia mengalami suatu proses penuaan. Sedangkan proses penuaan ini merupakan pada perubahan seseorang, baik itu secara biologis, fisiologis, psikologis, dan perilaku sosial. Penuaan juga mengakibatkan penurunan fungsi indera, meningkatkan risiko terserang penyakit, dan perubahan aktivitas sehari-hari. Lansia perlu mendapatkan pembinaan agar lebih berkualitas dan produktif, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam melihat indikator masyarakat yang sejahtera itu merujuk pada masalah kesejahteraan sosial dan tuntutan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Usaha untuk mencapai kesejahteraan bagi lansia bukan hanya kewajiban bagi personal lansianya saja, namun juga ada upaya dari keluarga, masyarakat, dan LSM, atau disebut dengan lembaga swadaya masyarakat. Serta pemerintah juga menjamin usaha untuk meningkatkan kesejahteraan lansia sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lansia, yaitu upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lansia tetap diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisik, serta terselenggaraannya dengan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia. Dalam hal ini, penulis mengkaji peran posyandu lansia di Tanjung Balai Karimun yang dinaungi oleh lembaga PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kelurahan Lubuk Semut yang bekerja sama dengan lembaga kesehatan, yaitu Puskesmas Karimun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Meldia Stefani. Kepada Meldia Stefani kami persilahkan. Adapun judul dari penelitian kami adalah Perspektif Lansia terhadap Peran Posyandu Lansia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Lansia, Studi Kasus Posyandu Anggrek, Kelurahan Lubuk Semut, Tanjung Balai Karimun, dengan mengambil tema terkait peran posyandu lansia dalam kesejahteraan lansia. Lansia telah memasuki tahapan akhir fase kehidupan, yang dimana akan mengalami suatu proses penuaan dengan perubahan baik itu secara biologis, fisiologis, psikologis, dan perilaku sosial yang mengakibatkan penurunan pada fungsi indera, meningkatnya resiko terserang penyakit, dan perubahan aktivitas sehari-hari. Dengan bertambahnya jumlah lansia, menimbulkan angka ketergantungan lansia cukup tinggi. Untuk itu, baik dari keluarga maupun pemerintah turut berupaya dalam memberikan akses terhadap kesejahteraan lansia, baik itu pelayanan kesehatan lansia, bantuan sosial, dan pengadaan kegiatan produktif lansia. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia salah satunya yaitu melalui koordinasi antara masyarakat dan pemerintah melalui program posyandu lansia. Dalam hal ini, kami melakukan observasi awal di lokasi penelitian yaitu Posyandu Lansia Anggrek, yang berada di daerah RW 1, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Tepatnya di Kampung Tengah yang saat itu Posyandu Lansia diadakan di rumah warga. Posyandu Lansia ini dinaungi oleh lembaga PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Lubuk Semut yang bekerja sama dengan lembaga kesehatan yaitu Puskesmas Karimun. Posyandu ini memiliki 5 kader yang sudah mempunyai tugasnya masing-masing.
seperti bagian penimbangan, bagian pendaftaran, bagian pengecekan tensi dan gula darah, bagian konsultasi, dan sebagainya. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan posyandu lansia ini adalah kader posyandu, aparat pemerintah seperti lurah, RT atau RW sebagai pemberi informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah senam rutin dan pemeriksaan kesehatan. Sebelum memulai posyandu lansia, diarahkan untuk melakukan senam lansia terlebih dahulu. Adapun pemeriksaan kesehatan rutin seperti pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tensi atau tekanan darah, dan khusus untuk pengobatan jika ada dokter yang berpartisipasi dalam posyandu lansia. Posyandu lansia ini diadakan 1 kali dalam sebulan, yang dimana menjadi penting untuk dilaksanakan karena posyandu lansia sebagai tahap awal atau tahap dasar dalam memeriksa kondisi kesehatan lansia, dengan tahap selanjutnya ke puskesmas lalu rumah sakit apabila kesehatan yang dialami cukup kompleks. Jadi, selama melakukan observasi awal, kami melihat dan meneliti bahwa para lansia mengikuti posyandu sebagai pemeriksaan dasar mereka seperti penimbangan berat badan, cek gula, pemeriksaan tensi atau tekanan darah, dan pemberian obat tensi agar menjadi langkah awal untuk mengetahui apakah kondisi kesehatan lansia menurun atau tidak. Jika dalam pengecekan pertama lansia sudah menunjukkan gejala-gejala sakit, maka lansia diarahkan untuk memeriksa lebih lanjut ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Posyandu lansia ini juga dilaksanakan bukan di markas utamanya, dikarenakan banyak lansia yang berhalangan hadir untuk menuju ke lokasi posyandu lansia. Lansia sulit untuk berpergian ke posyandu karena letaknya yang jauh dari tempat tinggal, yang akhirnya pengurus posyandu yang menghampiri lokasi yang didominasi oleh lansia untuk melaksanakan kegiatan posyandu lansia tersebut. Penulis dapat merasakan suasana yang hangat saat melakukan posyandu lansia. Para lansia diajak berinteraksi dengan pengurus posyandu agar lansia tidak merasa bosan dalam menunggu gilirannya untuk diperiksa. Demikian observasi awal yang dapat kami sampaikan, terlebih kurang akan kami perbaiki pada pembahasan selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Hasil observasi yang kami dapat yakni rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dapat ditentukan rumusan masalah yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana lansia melihat pelayanan yang diberikan oleh Posyandu Anggrek? Yang kedua, bagaimana peran Posyandu Anggrek dalam meningkatkan kesejahteraan lansia di Kelurahan Lubuk Semut? Dan untuk selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama yakni tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memahami dan mengetahui peran posyandu lansia Anggrek dalam meningkatkan kesejahteraan lansia baik fisik maupun psikologis. Dan yang kedua yakni tujuan khusus. Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan yakni 1. Untuk memahami dan mengetahui pandangan lansia terhadap pelayanan yang diberikan. Dan yang kedua yakni untuk memahami dan mengetahui peran yang dilakukan oleh posyandu. Untuk selanjutnya yakni manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 manfaat, yakni yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian yang diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi pendukung dalam melihat pandangan lansia terhadap peran posyandu lansia untuk meningkatkan kesejahteraan lansia di Kelurahan Lubuk Semut, Tanjung Balai Karimun. Dan yang kedua yakni manfaat praktis. Yang pertama yakni bagi posyandu Anggrek. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi pelayanan dan peran posyandu Anggrek dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Yang kedua yakni bagi lansia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pendorong atau motivasi bagi lansia untuk peduli terhadap kesejahteraannya, baik itu kesehatan, sosial, dan psikologis. Dan yang terakhir yakni bagi pemerintah, penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk program
posyandu lansia dalam meningkatkan kesejahteraan lansia, terkhususnya lansia yang berada di Kelurahan Lubuk Semut, Tanjung Balai Karimun. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.